Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kebun Samping Rumah. Hari ini kita akan mempelajari atau melihat kondisi bagaimana tanaman alpukat yang tumbuhnya stagnan, yang sudah 1 tahun lebih kita tanam tetapi tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan ya. Tumbuhnya sangat lamban. Nah, kita ingin lihat bagaimana kondisi perakarannya. Ini adalah alpukat aligator yang tumbuhnya stagnan, dan akhirnya karena saya ingin memodifikasi lubang tanam dan media tanam, akhirnya ini alpukat ini saya cabut saja ya. Ini saya minta bantuan tukang yang kerja, jadi tukang yang nyabut. Nah, kita akan lihat kondisi perakarannya pada tanaman alpukat yang mengalami pertumbuhan stagnan. Ini kalau kita perhatikan, tanaman ini sepertinya tidak ada akar tunjang ya. Ini umurnya sudah lebih dari 1 tahun ditanam di tanah, bahkan mungkin hampir 2 tahun mungkin ya. Tetapi tumbuhnya segini-gini saja, batangnya masih segini ukurannya, padahal sudah lebih dari 1 tahun kita tanam. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bentuk perakarannya. Coba perhatikan, akarnya kurang lebih hanya segini. Seharusnya untuk ukuran umur 1 tahunan tentu akarnya tuh sudah lebih besar, dan batangnya juga harusnya sudah minimal 2 kali lipat ini ya. Tetapi ini bahkan masih sebesar ukuran ibu jari. Tampak sekali, jelas sekali bahwa tanaman ini mengalami gangguan pertumbuhannya. Kalau saya perhatikan, akarnya ini tidak berkembang. Kenapa? Mari kita analisa bersama kenapa akarnya tidak berkembang. Yang pertama, kemungkinan terbesar adalah kondisi tanahnya atau media tanam. Ini adalah salah satu contoh alpukat yang saya tanam tanpa membuat galian lubang tanam yang memadai ya. Jadi dicangkul seadanya saja, tanpa membuat galian lubang yang besar. Idealnya kalau saya lebih senang galian lubang tanah itu ukuran diameter 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter ya. Itu menurut saya ideal. Dan perlu diketahui juga, tidak bisa diterapkan di semua kondisi tanah memang. Galian lubang sedalam itu lebih cocoknya dilakukan pada dataran rendah ya, karena kondisi dataran rendah itu tanahnya memang padat, kemudian cenderung tanah kuning. Lihat begini, ini contoh galiannya, ini tanah kuning ya. Dan tanah kuning begini memang sulit untuk pertumbuhan alpukat. Ini artinya apa? Ini artinya akar tunjangnya ini kemungkinan tidak bisa berkembang ya. Coba kita berdirikan dulu. Nah, kira-kira begini ya. Lihatlah, saking sulitnya akar ini menembus tanah di bagian bawah, sehingga hanya berkembang di bagian samping-sampingnya saja ya. Hanya berkembang di sekitar kisaran tajuknya. Ini sayang sekali, ini alpukat aligator akhirnya dibongkar dan dicabut begini. Dan semestinya pada keadaan kondisi normal sudah tumbuh tinggi paling tidak ya 2 meteran dengan usia tanam 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun ini.
Akan tetapi dengan akibat kondisi tanahnya yang kurang mendukung, kondisi dataran rendah, dan kemudian cara tanamnya yang kurang tepat ya, tidak digali. Dan juga perlu diperhatikan, meskipun kita membuat galian lubang tanam, sebaiknya media tanamnya juga diganti. Jadi ketika kita sudah gali lubang ukuran 2 meter, misal kedalaman 1,5 meter, maka ketika ditimbun kembali sebaiknya diisi dengan tanah yang subur atau tanah-tanah yang banyak mengandung unsur organik ya. Artinya tanahnya itu kita ganti isinya. Karena kalau tidak kita ganti, kita timbun lagi dengan tanah kuning begini ya. Ini tanah kuning begini, ini tanah asli di sini begini, tanah kuning ini. Nanti tanahnya juga akan memadat kembali dan memang unsur haranya kurang. Itu contoh bonggol pisang, itu contoh pembakaran. Ini abu-abu pembakaran ini bagus sekali ya, bisa diambil untuk campuran media tanam. Jadi kalau rekan-rekan rajin, abu-abu begini bisa kita kumpulkan dan kita aduk nanti untuk campuran media tanam. Nah, kita kembali ke alpukat ini. Inilah yang terjadi pada alpukat yang mengalami gangguan pertumbuhan ya. Bentuk perakarannya begini, hanya melebar begitu, tetapi juga tidak terlalu berkembang ini. Kemudian mungkin saking kerasnya tanah di bawah, saking tidak bisanya menembus mungkin ya, sehingga akar tunjang yang harusnya lurus ke sini ya, harusnya ada ini akar tunjang ke bawah begini harusnya, malah tidak ada, malah tidak berkembang. Ini kita lihat ya, bagian bawah. Nah, itu bukan putus ya, tidak ada yang putus ini. Bukan karena akar tunjangnya putus dicabut, bukan. Kita lihat, memang tidak ada malah. Atau mungkin ini sebenarnya akar tunjangnya, tetapi dikarenakan tanah bagian bawah itu sangat keras, mungkin tidak mampu alpukat ini, akar-akar alpukat ini tidak mampu untuk menembusnya, sehingga akarnya itu berbelok menyamping begini. Kan seharusnya itu kalau lurusnya begitu, kan seharusnya akarnya tunjangnya ke sini kan. Ini malah dari sini ini malah berbelok ke samping. Tuh. Jadi pertumbuhannya ini jelas sangat terganggu. Ya, nah tuh. Jangan salah ya, ini sudah lebih dari 1 tahun ini usia tanamnya, bahkan mungkin hampir 2 tahun usia tanamnya, tetapi ukurannya segini saja, dan ternyata itulah yang terjadi di bawahnya. Akarnya itu tidak berkembang, dan akar itu adalah kalau kita mau lihat bagian atas, cerminan akarnya itu ya bagian atas ya, cerminan pertumbuhan tanaman itu sebanding dengan bagian atasnya. Jadi kalau bagian atasnya itu sulit tumbuh, sulit untuk bertunas, sulit untuk naik, maka curigailah bahwa bagian bawahnya itu tidak berkembang. Dan ini buktinya memang tidak berkembang. Akarnya cuma segini, akar tunjangnya tidak ada atau mungkin belok ini. Saya pikir yang ini nih akar tunjangnya, malah belok menyamping begitu ya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini rekan-rekan, pentingnya untuk membuat lubang galian ya, berulang-ulang kita sampaikan, terutama untuk rekan-rekan yang berada di dataran rendah ini. Perlu saya sampaikan berdasarkan pengalaman ini, dataran rendah itu
kondisi tanah begini, tanah kuning ya. Kalaupun ada lapisan humusnya tidak begitu banyak, ya paling-paling sekitar 1 jengkal begini mungkin, atau 2 jengkal paling banyak. Kemudian turun ke bawahnya sudah ketemu tanah-tanah kuning begini, yang kondisinya padat ini. Ini karena sudah digali dan ditimbunkan ke sini, makanya dia terlihat agak gembur. Sebenarnya ini padat. Ini adalah tanah yang saya pindahkan dari samping rumah, kemudian saya timbunkan ke sini, ke depan rumah. Berbeda dengan kondisi tanaman alpukat yang ditanam di dataran rendah ya. Kalau dataran tinggi maksud saya. Kalau dataran tinggi itu memang ketebalan humusnya jauh lebih banyak dibandingkan dataran rendah. Dataran tinggi itu bukan hanya cuacanya saja yang mendukung, bukan saja agroclimate-nya yang mendukung, tetapi memang ya itu tadi, kondisi tanahnya yang bagus. Mungkin bekas letusan gunung-gunung berapi, tumpukan-tumpukan humus yang tebal. Kalau dataran rendah ini cenderung lapisan humusnya itu sangat tipis, dan langsung ketemu tanah begini, tanah kuning ya. Nah, ini tadi akarnya begini, rekan-rekan perhatikan semua. Ini contoh perakaran alpukat yang ditanam di dataran rendah, yang cara penanamannya tidak dibuat lubang galian yang memadai, sehingga ketika dia tumbuh sebentar terus akarnya ketemu dengan bagian yang keras, bagian bawah itu, apalagi sudah sangat miskin unsur hara, yaitu tanah kuning tandus liat begitu, bahkan akarnya membelok begitu. Nah, membelok begini, tidak ada akar tunjangnya. Saya curiga ini akar tunjangnya membelok itu. Yang mana akar tunjang saya kurang tahu ini yang mana. Tidak ada tanda-tanda bekas hama, tidak ya. Kalau bekas digigiti dimakani hama sepertinya tidak ada. Ini murni memang pertumbuhan akarnya yang begini. Pertumbuhan akarnya memang kurang sehat ini, akibat dari perakaran, akibat dari media tanam yang tidak mendukung ya. Nah, memang dataran rendah itu membutuhkan daya yang lebih besar kalau kita mau menanam alpukat. Saya sampaikan lagi, buatlah gali lubang yang memadai, kemudian gantilah isinya dengan media tanam yang subur dengan banyak campuran organiknya ya, unsur-unsur pupuk organik, karena itu sangat penting untuk tumbuh kembangnya, bahkan nanti untuk mendukung proses berbuahnya ya. Karena banyak saya lihat atau banyak saya dengar, sepertinya tanaman alpukat di dataran rendah itu justru sulit untuk berbuah. Jadi ada beberapa fase yang dilewati. Kesulitannya adalah, pertama, kalaupun ditanam maka sulit untuk tumbuh ya, sulit untuk membesar. Kalaupun sudah besar maka sulit untuk berbuah. Ya, masuk akal karena memang tanahnya begini ya. Ini bentuk tanahnya begini, ya wajar saja. Jangankan untuk berbuah, tumbuh saja sulit. Nah rekan, mudah-mudahan rekan-rekan dapat poinnya ya dari apa yang saya sampaikan ini. Sekali lagi saya tekankan, buatlah gali lubang tanam yang memadai, yang cukup, terutama bagi rekan-rekan yang menanam di dataran rendah. Karena kalau tidak dibuat, kejadiannya ya seperti ini.
kalau rekan-rekan membongkar tanaman alpukat yang rekan-rekan tanam, kalau ada yang tumbuh stagnan, kemungkinan besar bentuknya ya begini juga. Perakarannya begini. Perakarannya tuh tidak bisa menembus ke bagian bawah. Meskipun bagian atasnya itu dikasih dengan pupuk yang sebanyak apapun, ini ya, ini bekas pupuk, ini pupuk organik ya. Di sekitar bagian atas kita tabur, tetapi bukan saya bilang percuma, bukan, tetapi ya tidak optimal, karena pas di bagian bawah kesininya nih dia sudah nggak dapat makanan lagi, cuman sebagian atas lapis saja, lapis kiri kanan dapat makanan. Kalau tidak digali ya lubang tanamnya ini di sini, bagian ke bawah sini ini sudah tanah kuning kan, dia nggak bisa makan apa lagi di sini bawah, ke bawahnya. Paling-paling dia akan merayapkan, akarnya akan merayap ke samping kiri dan kanan secara melingkar untuk mencari makanan, dan itu sayang sekali karena bagian bawahnya tidak dapat makanan. Mau tidak mau, kalau rekan-rekan di dataran rendah yang mau menanam alpukat ya gali lubang tanamnya. Ini saya sampaikan, saya tengokkan kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bersama ya. Ambil hikmahnya, rekan-rekan yang ingin bertanam alpukat, terutama di dataran rendah. Nah, demikian rekan-rekan, semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua, menjadi pengalaman bersama, terutama pengalaman bagi saya dan pelajaran bagi saya sendiri. Jangan lupa dukungannya ya rekan-rekan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.